kita bersyukur kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Pantan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. COVID-19 mengajarkan kita untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bermasmur, aku mau bermasmur. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Berlomba jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur. Pemuda wahai jiwaku, mainkan gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Enes, bagaimana? Sudah semester? Sudah kakak. Bagaimana hasilnya? Puji Tuhan, bagus. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah semester? Sudah terima rapor? Bagaimana hasilnya? Ada yang dapat juara? Atau ada yang belum? Ya, yang dapat juara pasti karena rajin belajar. Tuhan berikan kecerdasan karena rajin belajar. Nah, adik-adik yang belum dapat ranking, ayo semangat belajar. Tuhan pasti menolong adik-adik karena Tuhan Yesus itu sumber kepintaran. Tuhan Yesus sumber hikmat. Tapi tak peduli kamu pintar atau tidak, Tuhan Yesus tetap sayang kamu. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Kamu tinggalnya di mana? Kamu cantik atau ganteng? Kamu pintar atau tidak? Aku tak peduli kamu cantik atau ganteng. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Aku tak peduli kamu pintar atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Adik-adik, kita pasti pernah melakukan kesalahan yang membuat orang tua, mama dan papa kita dan saudara-saudara kita menjadi sedih. Bahkan membuat Tuhan sedih karena tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk datang mengaku segala dosa dan kesalahan kita.
Mari sambil kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita angkat pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajakku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik kekasih Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada berita sukacita, berita anugerah bagi kita semua dari Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aku bahagia, bahagia. Adik-adik kekasih Tuhan, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Adik-adik, kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang untuk selalu memuji Tuhan. Sekarang kami akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab yang akan kami dengarkan. Tolong kami untuk mendengar dengan baik, tolong kami untuk bisa mengerti, dan tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Duduk tenang, lipat tangan. Lihat ke depan,
kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, tidak hanya adik-adik di rumah yang diberi Tuhan kepintaran, diberi Tuhan kecerdasan. Di dalam Alkitab juga ada diceritakan ada sekelompok orang yang diberi Tuhan kepintaran dan itu digunakan dengan baik. Nah, adik-adik di rumah mau tahu siapa mereka dan kepintaran apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya adalah orang Majus dari timur. Tidak hanya saya sendiri, beberapa kami, teman-teman saya yang tinggal di daerah timur Yerusalem, Tuhan memberikan kepintaran kepada kami. Kepintaran ini kami gunakan untuk terus belajar dan belajar. Dan kepintaran khusus yang menonjol yang diberikan Tuhan bagi kami yaitu tentang perbintangan. Orang-orang mengenal kami ahli di bidang perbintangan. Dengan melihat tanda-tanda alam secara khusus bintang, kami bisa tahu bentuk bintang itu, kami tahu pergerakan bintang itu, dan kami tahu apa yang terjadi dari tanda-tanda yang diberikan oleh bintang itu. Suatu waktu kami melihat, wah, bintang di langit, bintang ini beda dari bintang yang lain. Wah, teman-teman, ini berarti di suatu tempat ada kejadian luar biasa. Ada seorang raja yang lahir. Ayo kita cari di mana raja itu lahir. Kami pun bergegas belajar mencari dari buku-buku yang kami pelajari. Kami pun mempersiapkan segala yang kami miliki, harta benda yang kami miliki, kami persiapkan karena kami ingin melihat sang raja yang baru lahir. Kami pun berjalan dari timur menuju ke Yerusalem. Perjalanan yang sangat panjang, yang sangat melelahkan. Akhirnya kami memutuskan untuk bertanya ke Raja Herodes. Raja Herodes, di mana dia sang raja yang telah lahir? Ternyata Raja Herodes belum tahu. Raja Herodes malah terkejut. Dan Raja Herodes pun berusaha mencari melalui orang-orang pintar yang ada di kerajaannya. Tidak lama kemudian, Raja Herodes pun memberitahu kepada kami bahwa dia sang raja yang lahir itu ada di Bethlehem. Kami pun meninggalkan Raja Herodes dan kami mencari menuju Bethlehem. Teman-teman, lihat bintang yang kita lihat di timur ada di depan kita, bergerak menuju suatu tempat. Ini pertanda bahwa bintang ini memberikan petunjuk bagi kami. Kami pun berjalan mengikuti bintang itu. Dan akhirnya bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Teman-teman, ini petunjuk bagi kita. Sang raja yang lahir itu
Inilah dia Raja yang dinyatakan melalui bintang yang kami lihat di timur. Kami memuji Dia, kami bersyukur, kami menyembah Dia, Raja yang telah lahir. Sebagai tanda terima kasih kami mengambil harta yang terbaik yang kami miliki. Kami mempersembahkannya kepada sang bayi, sang anak ini. Emas, kemenyan, dan mur. Kami sungguh bersuka cita. Melalui kepintaran yang diberikan kepada kami boleh berjumpa dengan sang Raja yang ditunggu-tunggu. Kami boleh bersuka cita, menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik. Setelah itu, kami pun meninggalkan Bethlehem dan kami kembali ke tempat kami di timur. Meskipun sebelumnya Raja Herodes menyuruh kami untuk kembali menyampaikan berita ini kepadanya, tetapi melalui mimpi kami diberitahukan untuk tidak kembali ke Raja Herodes. Kami pun mengikuti langkah kami kembali melalui jalan yang lain. Amin. Nah, adik-adik, luar biasa kepintaran yang diberikan kepada para orang Majus itu digunakan untuk mencari sang raja, dan sang raja yang baru lahir itu adalah Yesus sendiri. Kepintaran yang dimilikinya digunakan untuk mencari Yesus, memuji Yesus, dan menyembah sang Yesus, juru selamat dunia, juru selamat kita semua. Karena itu adik-adik, kepintaran yang adik-adik miliki, kepintaran yang kita semua miliki yang asalnya dari Tuhan itu, mari kita selalu gunakan untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita gunakan untuk menolong teman-teman kita yang membutuhkan. Cerita kita tadi itu diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan sama-sama membaca dari ayat 1 dan ayat 2. Kita sama-sama membaca, kita mulai. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Amin. Adik-adik, kita sama-sama lipat tangan dan kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Tuhan adalah sumber pengetahuan. Kita tahu mana yang benar atau yang salah karena kita memiliki hikmat. Kita tahu mana yang adil atau yang tidak karena kita memiliki hikmat. Yesus sumber hikmat.
dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, Karena oleh hikmat, ku seperti Yesus. makin besar Tanpa hikmatnya, sekarang ku mengerti. Terima kasih Yesus, Karena Engkau sumber hikmatku. ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mendapatkan nats persembahan dari Matius 2 ayat 11b. Mereka membuka hadiah yang berharga. Mereka memberi emas, kemenyan, dan muruk kepada anak itu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi datang orang Kudus ikut bintang. Datang orang manis, ikut bintangnya, membawa kebaikan dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan, emas, dan muruk. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam-salam. Datang orang manis, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan, emas, dan muruk. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam-salam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, selama seminggu ke depan kita memiliki ayat hafalan dari Mazmur 22 ayat 28. Semoga orang di negeri-negeri yang jauh mengingat Tuhan dan kembali kepadanya. Semoga orang di negeri-negeri asing beribadah kepadanya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 22 ayat 28. Semoga orang di negeri-negeri yang jauh mengingat Tuhan dan kembali kepadanya. Semoga orang di negeri-negeri asing beribadah kepadanya. Amin. Adik-adik, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami senang berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah kami hari Minggu ini. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan cerita dari Alkitab-Mu. Kami tahu hari ini kami semua anak-anak-Mu diingatkan bahwa kepintaran, kecerdasan yang kami miliki asalnya dari Tuhan sendiri. Tolong kami untuk mempergunakan kecerdasan ini, kepintaran kami untuk memuji Tuhan, untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk masa liburan sekarang ini. Kami libur, kami juga merasakan suasana perayaan Natal. Meskipun itu kami rasakan hanya melalui di rumah saja bersama keluarga kami, tidak seperti biasanya kami ke gedung gereja merayakan Natal, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami bahwa Tuhan Yesus sudah lahir bagi dunia ini, bagi kami semua termasuk anak-anak-Mu. Tolong kami
mengisi liburan ini dengan baik, dengan terus mengandalkan Tuhan, terus berserah diri hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus di masa-masa pandemi COVID-19 ini kami tidak takut, tetapi kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Tetap sadarkan kami untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kami rajin mencuci tangan, kami tetap menggunakan masker jika kami keluar, kami terus menjaga jarak, dan semuanya itu karena kami sayang diri kami sendiri, kami sayang orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolong kami menjalani kehidupan kami sepanjang liburan ini dengan terus bersuka cita. Tetap kami doakan Bapak Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan kesehatan, mereka terus mengangkat pelayanan dengan baik untuk semua orang, dan semua orang semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin mendekatkan diri untuk mencari Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, jangan khawatir, bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan bolos sekolah dulu. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu, semakin cinta Tuhan Yesus, hidup kita jadi baru. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu, semakin cinta Tuhan Yesus, hidup kita jadi baru. Ya adik-adik, tetaplah bersuka cita dan ingat bahwa kepintaran yang adik-adik miliki itu asalnya dari Tuhan. Gunakanlah selalu kepintaran itu